Hadirin dipersilahkan berdiri. Hari ini adalah hari yang bahagia, di mana kita akan menyaksikan kedua saudara kita, yaitu Wisda Agus Prasetya dan Virginia Mareta Kurnia Putri, akan menerima peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Mereka berdua akan menghayati perjalanan kehidupan di mana Allah selalu menyertai. Mari kita sambut mempelai dengan nyanyian. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertamu. Saudara-saudara, ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Wisda Agus Prasetya dengan Saudari Virginia Mareta Kurnia Putri saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkhusus keluarga besar Bapak Ibu Agus Priyo Handoko dan keluarga besar Bapak Ibu Rudi Kurniawan, baik yang hadir di gereja ini maupun yang menyaksikan di tayangan YouTube
GKJ Pekalongan dimanapun panjenengan berada. Hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita boleh bersama merayakan dan menyaksikan momen spesial yaitu pernikahan Wisda Agus Prastia dan Virginia Mareta Kurnia Putri yang terkasih. Kita yakin Allah akan terus melimpahkan berkat dan penyertaan melalui ibadah pagi hari ini. Kita nyanyikan nyanyian pujian kepada Allah, Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk doa pembukaan dan pertobatan. Saya antarkan. Kembali datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Bapa senantiasa menyertai mengantarkan perjalanan kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini, di rumah-Mu, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan pernikahan bagi Mas Wida Ayu Prasetyo dengan Mbak Virginia Mareta Kurnia Putri. Kiranya Tuhan hadir pada saat ini. Bapak, Pak Pendeta Argo yang akan melayankan pemberkatan dan peneguhan perkawinan ini, kiranya Tuhan berkati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun sebelum kami melaksanakan pemberkatan ini Bapa, kami mohon pengampunan-Mu akan dosa salah yang senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu untuk ibadah pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menyanyikan penyesalan dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan yang keempat. Suaramu ku dengar memanggil diriku dan seterusnya. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku dikekang dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya
Membukan diriku. Jemaat diundang bersama-sama berdiri, terimalah berita anugerah yang berisi pengampunan dosa dan juga penyertaan Allah atas kehidupan kita, orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 37 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Allah yang menegaskan sekalipun kita umat yang berdosa, namun Allah tetap mengiring langkah kehidupan kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena kita dikasihi dan diberkati oleh Allah senantiasa. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 410, bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Silahkan kembali duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyambut sabda Allah yang akan menyapa kita bersama-sama. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Saya hantar. Ya Allah, tenanglah kini hati kami, karena kami meyakini bahwa tangan kami Engkau pegang teguh, jalan hidup kami Engkau tuntun ke jalan yang benar, jalan yang baik sesuai dengan kehendak dan sabdamu. Demikian pula jalan kehidupan kedua anak kami, kedua saudara kami, Wisda Agus Prasetya dan Virginia Mareta Kurnia Putri. Kami yakin bahwa sepanjang jalan kehidupan mereka, Allah akan menuntun dan beserta. Ya Allah, kiranya firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, renungkan pada saat ini, sungguh-sungguh menerangi hati serta pikiran kami, agar kami tidak sekadar memahami, tetapi sungguh-sungguh berusaha melaksanakan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, terkhusus Mas Pras atau Mas Wisda dan Mbak Tata, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebuah bacaan yang tentu sudah akrab dalam kehidupan kita. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu.
Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, terlebih yang melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah cerita yang menarik. Ada sebuah keluarga muda, suami istri dikaruniai satu orang anak. Keluarga ini merasa senang karena diberkati oleh Tuhan, dikaruniai seorang anak. Karena memang keluarga ini adalah keluarga yang tekun bekerja, tak lama kemudian berkat Tuhan kembali datang dan mengalir. Mereka meskipun keluarga kecil, selain dikarunia anak, kemudian bisa membeli sebuah mobil gitu ya. Terus berkahipun kalih kaparingan putra, lalu kemudian dikaruniai mobil. Keluarga ini ingat pada mendiang orang tua mereka. Jadi orang tuanya sudah meninggal semuanya. Orang tuanya si laki-laki, suami, orang tuanya si istri juga sudah meninggal semuanya. Dhisik aku eling len ndongake bapak ibu ben Gusti Allah kuwi berkahi awake dhewe. Nah, kalau sekarang kita sudah punya anak, sudah punya mobil dan lain sebagainya, ini adalah berkat doa orang tua kita. Begitu kata si suami. Lalu si istri punya ide, betul ya Mas ya? Kalau gitu, yuk besok kita nyekar bapak ibu ke makam mereka. Kebetulan orang tuanya itu satu kota sehingga mereka yang di luar kota ini menuju ke kota yang sama. Mereka ingin nyekar karena ingat orang tua yang begitu mengasihi, mendoakan sampai mereka sukses sebagai keluarga yang kecil. Mereka sepakat besoknya mau berangkat menuju ke kota yang dituju kampung halaman mereka untuk nyekar bapak ibu. Naik mobil baru kan, wah asik gitu ya. Terus melewati beberapa kota sebelum sampai ke kota yang dituju. Sampai kota yang pertama, mereka melihat ada kafe yang baru dibuka. Kafenya itu bagus, ada lampunya kelap-kelip begitu ya, pokoknya menarik. Nah, lalu si istri mengajak suaminya, yuk Mas, mampir dhisik, kayak ono kafe anyar, ketoke kok enak. Pokoknya aku pengen nyoba, penasaran. Apalagi kafenya itu dari jauh kelihatan instagramable gitu ya. Jadi di foto itu bagus. Nah, mereka mampir, lalu minum kopi, makan, dan seterusnya. Sampai lama kemudian si suami mengatakan, ayo Dek, lek ndang kita kan mau nyekar ke makam bapak ibu kita. Engko sik iki jek ana menu sing apik, sing enak, tak njajal. Nah, akhirnya lebih dari 1 jam mereka singgah di kafe itu.
Lalu berangkat lagi, sampai ke kota yang kedua. Anaknya yang masih kecil ini melihat baliho gitu ya. Tapi ini bukan baliho partai politik. Ini baliho iklan telah dibuka waterboom yang sangat baik. Nah, terus melihat namanya anak-anak kan kepengen ya. Pak, Bu, ayo kita mampir dulu dolan ke waterboom, wisata air itu. Lalu mampirlah mereka siang-siang. Anaknya main lama, namanya juga anak-anak pasti suka main air gitu ya. Mampir lagi. Selesai, berjalan lagi sampai ke kota berikutnya. Karena si suami ini hobi tanaman hias, di pinggir jalan ia melihat ada toko tanaman hias yang sangat menarik gitu ya. Gantian si suami yang ngajak mampir. Yuk mampir dulu nonton tanaman hias. Dia melihat-lihat, membeli tanaman, membeli pot, membeli media tanam, dan seterusnya, lalu butuh waktu lama. Akhirnya, sudah terlanjur sore, sudah terlanjur lelah, dan mereka memutuskan untuk tidak jadi nyekar. Wah, wes sore, wes bengi, bali wae, rasa sido nyekar bapak ibu di makam. Akhirnya mereka balik arah, tidak jadi sampai ke tempat yang mereka tuju. Nah, saudara-saudara, itu hanya kegambaran bahwa perjalanan kehidupan manusia itu pasti punya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tapi apakah tujuan itu berhasil dicapai apa tidak, itu sangat tergantung banyak hal. Termasuk orang yang menikah, pasti punya tujuan. Kalau Mas Pras, Mbak Tata juga punya tujuan toh menikah, arep tekan kapan, arep sing digawe kaya ngopo, sing kepriye, pasti punya tujuan. Sudah dibahas di katekisasi. Pernikahan Kristen tujuannya adalah membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya, kan begitu ya. Kan tujuannya tidak hanya nikah setahun 2 tahun ya, bukan cuma itu, sebentar enggak, tapi selama-lamanya dan seterusnya. Tujuan itu nanti akan diekspresikan, diungkapkan ketika Mas Pras, Mbak Tata mengucapkan janji nikah. Mereka akan menuju ke sebuah tujuan, memulai perjalanan mulai dari hari ini ketika nanti diteguhkan sebagai suami istri. Tujuannya adalah pernikahan yang langgeng, yang lestari. Namun apakah tujuan pernikahan itu lantas mudah dicapai? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ya ibarat tadi yang mampir kono, mampir kene, mampir kono, mampir kene, kadang-kadang kehidupan kita juga nggak fokus, lalu malah mampir, mampir di tengah jalan, bahkan bisa berhenti di tengah jalan dan tidak sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Banyak keluarga memilih untuk menyerah, memilih untuk berhenti di tengah jalan, wes rasa diteruske, akhirnya nggak sampai di tujuan. Ada sebuah nasihat yang menurut saya baik, termasuk tentu saja nasihat ini bagi saya sendiri gitu ya. Bagi orang-orang yang tergoda untuk mampir, tanda kutip, tergoda untuk menyerah dan berhenti, biasanya ketika ada masalah yang berat dalam kehidupan rumah tangga. Saya nggak tahu ya apakah Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah teruji oleh suka duka kehidupan, juga sempat terbesit keinginan, wah aku menyesal menikah. Apakah sebaiknya aku berhenti saja, mengakhiri saja keluarga ini? Barangkali banyak keluarga yang demikian. Salah satu cara adalah supaya kita sampai ke tujuan yang dicapai, ingatlah niat awalmu, ingatlah tujuan awalmu memulai semua ini. Ya kalau orang menikah kan niat awalnya, tujuan awalnya untuk hidup rukun, damai, suka duka, sehat sakit, mengasihi seterusnya, sampai seterusnya. Itu yang diucapkan, itu yang disanggupi, itu yang diniatkan sejak awal.
Itulah mengapa, saudara-saudara, dalam gereja itu menawi wonten tiyang ingkang badhe neningkahan itu wajib ada katek sasi nek GKJ nggih. Bar niku wajib wonten pendadaran. Pendadaran itu kan pengujian niat gitu ya. Didadar janjian iki niat tenan apa ora, niate apa, aja-aja nikah mung pengen A, B, C, D, dan sebagainya, menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka niat itu diulang-ulang terus, diuji terus oleh gereja kepada Mas Pras, Mbak Tata dalam hal ini. Nanti sebelum mereka berjanji, niatnya diuji lagi, ditanya lagi oleh pendeta gitu ya, di halaman 4 dan seterusnya. Nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Supaya apa? Niatnya iki tenanan apa ora? Niatnya bener apa ora? Tujuannya supaya tercapai. Maka kalau kelak Mas Pras, Mbak Tata barangkali akan mengalami suka duka, barangkali akan mengalami pergumulan, wah jebule menikah kuwi kaya ngene dan sebagainya, ragu-ragu, bahkan mungkin berpikir untuk menyudahi, tipsnya adalah ingatlah bagaimana Mas Pras dan Mbak Tata memulai hari ini. Ingatlah janji nikah yang nanti akan diucapkan. Ada yang masih ingat Bapak Ibu yang sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, masih ingat janji nikahnya dulu? Ada yang masih ingat? Kalimatnya gimana itu? Saya juga udah lupa ya, nikah 2 tahun ya. Tapi hari ini ibadah Mas Pras Mbak Tata direkam di YouTube. Jadi nek sok ben padu bertengkar, njur lali, Mas atau Dek, ingatlah janji nikah kita dulu. Aku wis lali. Ayo buka YouTube. Ada rekamannya kan begitu nanti ya. Ki didelok meneh wong loro yo didelok. Oh dhisik awake dhewe janji berdua. Wah yo janjine yo apik. Ya wis nek ngono rasa sida padu. Rasa sida pisah misalnya begitu ya. Ingatlah bagaimana kita memulai sebuah komitmen. Niscaya kita akan sampai pada tujuan. Bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan juga merupakan perjalanan yang tidak mudah, yang sulit. Dalam perjanjian lama kita menyaksikan bahwa berulang kali Israel tidak setia kepada Allah, berulang kali memilih untuk berhenti saja, luwih penak neng Mesir daripada berjalan lama menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah mengapa dalam kitab Ulangan Allah menegaskan kembali, mengingatkan kembali bangsa Israel, ingatlah apa niat, motivasi, dan tujuan semua ini. Inilah perintah, ketetapan, peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi Musa seolah-olah ingin mengatakan, hei Israel, ojo ngeyel, ingatlah ini tuh timbalanipun Gusti Allah memanggil kita dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ingatlah niat awal kita. Maka mereka akan terus berjalan dengan setia, meskipun sepanjang jalan menghadapi berbagai macam persoalan. Lalu ingatlah nasihat, kasihlah Tuhan Allahmu, bla bla bla. Tapi nasihat itu juga diajarkan kepada anak cucu. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ingatlah niat kita, ingatlah selalu firman Tuhan. Hari ini ibadah dihadiri oleh Pendeta Sabto, teng pundi nggih Pak Sabto nggih? Oh bermasker kula nggih rada pangling. GKJW saudaranya Pak Agus. Ada Pendeta Galuh. Ini GKJW juga teman angkatan saya, teman kos. Ya pokoknya kalau mau tanya argo ki janjane kaya ngopo itu Mas Galuh yang paling tahu karena satu asrama satu kos sampai lulus gitu ya. Ada Pendeta Ari dari GKJ Sukorejo. Jadi Pak Agus itu memang kagungan kathah sederek pendeta gitu ya. Sudah cuma itu ya, 3 pendeta. Sekawan kalih kula. Umpamane Mas Pras dan Mbak Tata. Pendeta papat iki khotbah kabeh, ngotbah jenengan berdua. Wah, Pak Sabto sing sepuh to, Pak Sabto riyen 5 menit. Terus Mas Galuh 5 menit, Mas Ari 5 menit, aku 5 menit. Genep 20 menit gitu ya.
Apakah akan menjamin Mas Pras dan Mbak Tata nanti keluarganya bahagia dan kekal? Dikhotbahi pendeta cacai papat gitu ya. Ya mungkin juga tidak gitu ya. Karena firman Tuhan mengatakan ini bukan soal mengerti firman Allah, mengerti sabda Allah, tapi bagaimana direnungkan setiap saat, diajarkan setiap saat dalam keluarga. Bukankah tiap hari kita kebanjiran renungan ayat-ayat firman Tuhan, dan berapa persen yang sungguh-sungguh kita renungkan? Barangkali nggak sampai separuhnya gitu ya. Maka Allah berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya bila engkau duduk, engkau sedang dalam perjalanan, berbaring, engkau bangun. Artinya dalam setiap suasana dan keadaan, firman Tuhan itu harus digumulkan dan direnungkan terus-menerus. Jikalau Mas Pras dan Mbak Tata terus mengingat niat awal, jikalau Mas Pras, Mbak Tata terus merenungkan, mengajarkan firman Tuhan, yakinlah bahwa tujuan yang akan dicapai itu pasti akan bisa dicapai dengan baik. Sepanjang jalan pasti akan ada banyak pergumulan, kekhawatiran, ketakutan. Hadapilah semua itu, ingatlah tujuan niat semula, dan berkat Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup Mas Pras serta Mbak Tata. Kita semua, keluarga-keluarga yang hari ini barangkali juga bergumul dalam relasi keluarga, ingatlah niat awal kita itu untuk apa. Percayalah Tuhan tidak membiarkan, dan Tuhan akan terus mengiring langkah kehidupan kita di dalam suka dan duka. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, ibarat sebuah perjalanan, kehidupan kami memiliki awal dan juga memiliki tujuan. Demikian pula setiap orang yang berniat, berkehendak untuk menikah, tentu mereka punya tujuan yang baik, pernikahan yang rukun, yang harmonis, dan langgeng sampai selama-lamanya. Tujuan itu tentu tidak mudah dicapai. Namun kami yakin di tengah perjuangan kami, suka duka kami, Allah tidak pernah meninggalkan, dan Allah yang akan terus mengiring langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk setia mengingat, merenungkan, dan menggumulkan sabda-Mu senantiasa. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Wisda Agus Prastia dengan Saudari Virginia Mareta Kurnia Putri. Kita semua yang hadir pada saat ini menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Orang yang hidup dalam perkawinan dipanggil untuk hidup penuh syukur dengan yang pertama, mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga. Yang kedua, mendidik keluarga dalam Kristus. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Sebelum peneguhan nikah dilaksanakan, mari kita bersama-sama berdoa.
Allah kami yang di surga, kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kedua anak kami, kedua saudara kami, Wisda Agus Prastia dan Virginia Mareta Kurnia Putri, di mana mereka akan memenuhi panggilan dari Tuhan untuk hidup sebagai suami istri sampai selama-lamanya. Kami yakin Allah memantapkan niat tulus mereka dan memberkati kehidupan perkawinan mereka kelak. Kami serahkan pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, berkat mulah yang akan tercurah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Wisda Agus Prastia, Saudari Virginia Marta Kurnia Putri dipersilakan berdiri. Para saksi silakan mendampingi kedua mempelai. Mic-nya dinyalakan, Mas. Sudah. Wisda Agus Prastia dan Virginia Marta Kurnia Putri yang terkasih, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan sungguh-sungguh untuk hidup dalam perkawinan, perkenankanlah saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara Wisda Agus Prastia? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Virginia Mareta Kurnia Putri? Ya, dengan segenap hati. Demikian jawaban kedua mempelai. Bagaimana para saksi sudah mendengar dengan jelas, nggih? Para saksi dipersilakan kembali duduk. Selanjutnya kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah. Dipersilakan maju ke depan. Penglihatan yuk, silakan Bang. Pengucapan janji nikah akan diawali oleh mempelai pria, yaitu Mas Wisda Agus Prastia. Di hadapan Allah serta disaksikan oleh jemaat, dengan sungguh-sungguh saya mengakui bahwa Virginia Mareta Kurnia Putri adalah istri saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan selalu mencintainya, baik dalam suka maupun duka. Saya berjanji akan senantiasa menjalani kehidupan bersamanya dengan setia sampai selama-lamanya. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Allah serta disaksikan oleh jemaat, dengan sungguh-sungguh saya mengakui bahwa Wisda Agus Prastia adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan selalu mencintainya, baik dalam suka maupun duka. Saya berjanji akan senantiasa menjalani kehidupan bersamanya dengan setia, sampai selama-lamanya. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Selaku hamba Tuhan dan atas nama gereja, dengan ini saya meneguhkan pernikahan saudara berdua sebagai pernikahan yang sah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini saudari Virginia Mareta Kurnia Putri telah sah menjadi istri dari saudara Wisda Agus Prastia dan dipersilahkan untuk membuka waring, membuka kelambu, karena panjenengan berdua sudah disatukan oleh Tuhan Allah sebagai suami istri.
Dan silakan mengecup kening istrimu, Mas Pras. Sebagai simbol ikatan pernikahan mereka akan dipasangkan cincin pernikahan. Wisda Agus Prasetya yang terkasih, inilah cincin yang melingkar utuh, tidak ada putusnya, melambangkan cintamu kepada istrimu, kiranya juga utuh, tidak pernah putus. Sematkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan, Saudari Virginia Mareta Kurnia Putri, dalam berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Virginia Mareta Kurnia Putri, inilah cincin yang juga melingkar utuh. Demikianlah kiranya kesetiaanmu kepada suamimu, Wisda Agus Prasetya. Sematkanlah di jari manis tangan kanan Wisda Agus Prasetya dalam berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan menghadap ke sini. Jemaat diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan memohonkan berkat dari Tuhan atas kedua mempelai. Kita nyanyikan NKB 128 bait yang pertama. Ku berserah kepada Allah. Terimalah berkatnya. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Tuhan Allah akan senantiasa membimbing dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, Sang sumber cinta kasih, kedua anakmu terkasih, Wisda Agus Prasetya dan Virginia Mareta Kurnia Putri, telah diteguhkan pernikahannya melalui GKJ Pekalongan ini. Kini mereka memulai perjalanan sebagai suami istri, sebagai keluarga yang baru. Kami yakin Allah memampukan Mas Wisda sebagai suami, Mbak Tata sebagai istri, agar terus membangun hubungan yang harmonis, yang rukun, saling mengasihi dan saling melayani secara setara. Kami mohon Allah memberkati mereka berdua dalam rangka menempuh perjalanan kehidupan sebagai keluarga yang baru. Di saat menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan, tetap ingat niat janji suci mereka berdua pada hari ini, saat mereka memulai perjalanan ini. Kami yakin Allah menyertai setiap langkah mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua kelak ketika Allah menganugerahkan anak-anak dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi kedua belah pihak keluarga,
keluarga besar Bapak Ibu Agus Priyohandoko, keluarga besar Bapak Ibu Rudi Kurniawan. Setelah mereka dengan berkat kekuatan kesehatan dan kebijaksanaan di saat terus mendampingi kedua anaknya ini, meskipun telah mentas sebagai suami istri, namun kami yakin orang tua akan terus membimbing, mengasihi, dan mendidik anak-anaknya ini dalam berkat Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi keluarga besar, sahabat, kerabat yang akan terus mendukung Mas Pras serta Mbak Tata sebagai keluarga yang baru. Melalui mereka semua, Allah mencurahkan berkat dan karyamu yang indah. Inilah serangkaian doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan kembali duduk. Kini Mas Pras dan Mbak Tata sudah bukan lagi dua melainkan satu. Sebagai simbol kesatuan panjenengan berdua, dipersilakan menyalakan lilin pernikahan yang di tengah. Berikutnya akan dilaksanakan tanda tangan surat tanda nikah gerejawi. Kepada petugas dipersilakan. Silakan Mas Pras menuju ke meja merah. Dua saksi dipersilakan juga menuju ke meja warna merah.
Silakan berdiri. Saudara Wisda Agus Prasetyo dan Virginia Marita Kurnia Putri yang terkasih, inilah surat tanda pernikahan gerejawi sebagai bukti bahwa pernikahan panjenengan berdua telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan tata gereja GKJ di GKJ Pekalongan. Terimalah dan pergunakanlah sebagaimana mestinya. Silakan duduk saksi dan Pak Budi. Mempelai silakan ke tengah. Mas Pras di tangan, Mbak Tata Diki. Jemaat yang terkasih, inilah kedua mempelai yang telah diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya menjadi keluarga yang baru. Terimalah mereka, dukunglah mereka agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Berikutnya sebagai bentuk bakti dan kasih kepada kedua orang tua akan dilaksanakan sungkeman. Monggo dipersilahkan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan dan sehatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku.
Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kebahagiaan dan keharuan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan. Kita dasari dari Amsal 3 ayat yang ke-9 yang begini firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja ini, persembahan bisa dimasukkan di kotak yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa mengatur diri saja supaya prokes. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, persembahan bisa melalui rekening gereja atau bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Mari kita hadirkan persembahan sambil diiringi memuji Tuhan dari NKB 128 bait 2 dan 4. Mawar di taman dihiasinya. Mawar di taman dihiasinya, alang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita haturkan kepada Tuhan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa yang penuh dengan cinta kasih, juga sebagai sumber berkat kami. Kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, bahwa ibadah peneguhan pernikahan ini sudah boleh berlangsung dengan aman dan lancar. Kami yakin semua ini adalah penyertaan tangan Tuhan. Kami bersyukur juga atas berkat-berkat Tuhan yang setiap hari boleh kami terima dan boleh kami rasakan. Berkat sehat, berkat kecukupan rezeki, dan berkat-berkat yang lain. Pada saat ini Tuhan,
sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima, kami ambil dan kami serahkan kembali kepada Tuhan. Walau sudah ternoda oleh dosa-dosa kami, namun kiranya Engkau berkenan untuk menerima, untuk menyucikan dan memberkatinya, sehingga persembahan kami yang kecil ini boleh berarti besar di hadapan Tuhan dan boleh kami gunakan untuk pemenuhan kebutuhan gereja yang semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hati yang bersih, hati yang jujur, kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan dengan benar. Begitu juga kami bersyukur kami boleh menghaturkan persembahan ini. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita diutus untuk kembali melanjutkan kehidupan kita diiringi oleh berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada pengantin berdua, Mas Pras dan Mbak Tata, yang hari ini sudah sah menjadi suami istri. Semoga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Demikian juga untuk kedua orang tua, baik kedua orang tua mempelai putra maupun putri, kami mengucapkan selamat. Hari ini sudah mengentaskan putra-putrinya, Derek Bingah. Hari ini, kenangan indah hari ini akan diabadikan melalui juru foto. Untuk itu nanti kami kesediaannya untuk
Bapak Pendeta, Bapak Majelis, kedua orang tua, keluarga inti Mas Pras, keluarga inti Mbak Tata, keluarga Wonosobo, keluarga Pekalongan, keluarga Batang, keluarga Jogja, keluarga Jawa Timur, Bapak Pendeta Ari dan panitia. Kami mohon nanti kesediaannya untuk berfoto. Untuk menyingkat waktu, kesempatan yang pertama kami persilahkan pada pengantin berdua untuk menempatkan diri. Demikian juga untuk juru foto. Yang pertama, pengantin berdua akan didampingi oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Mohon berkenan Ibu Endar Soekardi untuk mendampinginya. Asa di hatiku, kau yang selalu terikat di jiwaku. Oh kau dan aku telah satu, tak akan rasa yang dahulu pun berubah. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Walau banyak yang mencoba membuat kita saling tak percaya, jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku.
cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya. Cita-cintaku